Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih bersama podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Demak. Pagi hari ini kami akan mengulas tentang penyakit menular yang ada di Kabupaten Demak khususnya. Jadi keseluruhan penyakit-penyakit menular ini tentang penyakit HIV. Pagi hari ini kami bersama dengan narasumber kita yang ada di depan kami, Ibu Dokter Uyun Uyun ini. Unyu-unyu ya, Mas? Unyu Unyu. Jadi ini Ibu Dokter dari Puskesmas Wonosalam Wonosalam 2. 2. Mohon izin bisa diperkenalkan untuk sahabat sehat? Halo semuanya, perkenalkan saya Dokter Uyun Muna dari Puskesmas Wonosalam 2. Saya bekerja di Puskesmas Wonosalam 2 dari tahun 2023 sampai sekarang. Terima kasih. Oke. Pagi pagi hari ini kita mengupas tentang tema VCT Mobile. Jadi apa itu VCT Mobile nanti biar dijelaskan dari narasumber kita. Ngopi sehat ini ngobrol pintar seputar kesehatan bisa dinikmati di YouTube atau di kanal medsos di Dinas Kesehatan. Tolong like dan subscribe. Nah, ini. Itu wajib itu. Bu Dokter ini panggil Bu Dokter atau Mbak nih? Mbak aja Mbak boleh. atau Kakak gitu ya? Kakak aja juga Oke. boleh. Kakak Uyun Uyun. Kalau di puskesmas dari teman-teman manggilnya apa? Bu Dokter Uyun atau Ada yang Bu Dokter, ada yang Mbak, ada yang Mbak? Kalau heeh, saya ada nih yang Bu. panggil Mbak Dokter aja deh. Mbak Dokter Uyun ini nih. Iya. Mbak Dokter Uyun, untuk alamat ini, alamat tinggal di rumah Mmm, masih di wilayah Demak atau dari Semarang atau dari mana nih? Alamatnya ada 2 ya, Mas, saya? Heeh. Yang alamat tinggal sekarang di Desa Poncoharjo, RT 1 RW 2, Mmm, Bonang, Demak. emang Demak ya, Heeh, Bonang ya berarti iya Bonang. Kecamatan. Yang kedua alamatnya di Cirebon, Jawa Wis, Barat. Jawa Iya, Barat. ikut suami. Sehari-hari ngelaju nih ya? Iya, ngelaju, Mas. Ngelaju Dari rumah dari Bonang ke kantor ke laju ya? iya, Oke. Bu Dokter, pagi hari ini kita akan mengulas tentang penyakit menular, tentang HIV, yang kemarin informasinya itu kasus HIV juga semakin meningkat. semakin meningkat. Nah, ini Betul. harus menjadi perhatian tersendiri. Jadi, kenapa sih HIV ini kok sangat sangat signifikan kenaikannya? Nah, pas kebetulan dari Puskesmas Wonosalam 2 ini kan ada kegiatan namanya VCT Mobile ini. Iya, Mungkin ini sebagai apa, inovasi dalam layanan. pelayanan kesehatan khususnya tentang penyakit HIV. Nah, mungkin ini bisa dikupas nih, Mhm, VCT Mobile itu apa nih? Jadi iya, sahabat sehat itu biar memahami VCT apa itu? iya. Oke, VCT Mobile adalah pelayanan kesehatan HIV di luar jam kerja puskesmas. Biasanya kita melaksanakan di malam hari, Mas. Mhm, Heeh, bisa di kafe, kemudian kita bisa juga janjian sama teman-teman, penjangkau lapangan untuk HIV. Biasanya sih di rumah makan Sako ya, kita seringnya melaksanakan di rumah mhm. makan Sako. Itu biasanya sebelum melakukan aktivitas VCT, berkoordinasi dulu dengan teman-teman penjangkau lapangan. Bagi teman-teman yang punya potensi, maksudnya akan bisa kena, penyakit HIV ini, kita arahkan untuk melakukan VCT mobile, Mmm, sehingga lebih cepat untuk mendeteksi dari HIV-nya itu. berarti ada tim ya, ada Iya, tim ada khusus tim. yang mengajak teman-teman atau orang-orang atau, sahabat-sahabat yang berisiko tinggi. Iya, betul. Lah ini belum dikupas nih, singkatannya VCT itu apa sih? Jadi sahabat sehat itu biar tahu, biar paham VCT itu apa kan gitu loh. Ya, VCT adalah Voluntary Counseling Test Mobile. Jadi pelayanan ini, biasanya kerjasama dengan teman-teman penjangkau lapangan. Heeh, kemudian, VCT ini tidak hanya di malam hari saja, Mas. Tadi saya sebutkan di siang hari juga bisa, yang penting kita ada koordinasi dulu sebelum melaksanakan. Jadi di VCT itu kegiatannya yang pertama adalah kita, melakukan konseling pada pasien-pasien yang akan melakukan tes VCT, kemudian kita lakukan pemeriksaan, dengan mengambil darah pada ujung jari bisa, kemudian menggunakan reagen, kemudian di situ nanti akan muncul, garisnya 1 atau 2 gitu. Jadi kita pakai, reagen HIV untuk mendeteksi apakah dia berisiko terkena infeksi HIV atau enggak. Gitu. Kemudian kalau misalkan,
hasilnya positif ya, hasilnya positif HIV, maka dari teman-teman nanti akan lapor kepada, layanan dari Puskesmas Wonosalam II, terutama kepada dokternya untuk dilakukan konseling. Mmm, Sehingga mhm. nanti pasien kita arahkan untuk menggunakan ARV, dan kita kupas, permasalahan-masalahan mereka gitu, kenapa bisa sampai kena HIV. Nah, ini Hmm, sangat luar biasa. Jadi untuk mengetahui ini, perilaku berarti ya, betul. perilaku seseorang, yang sudah menyimpang, yang artinya ini aku kena penyakit gak? Nah, Iya betul, itu Mas. luar biasa. Jadi, sahabat sehat, ketika ada perilaku yang menyimpang, tentang seks ini agak-agak sensitif Agak sedikit ya, sensitif sekali ini. hubungan seks. Nah, jadi hubungan seks, yang mana tidak normal, artinya tidak sehat lah. Tidak sehat. Nah, ini perlu kita waspadai dengan cara tadi yang sudah disampaikan, dokter kita bahwasanya, kita harus melakukan pemeriksaan. Nah, tadi sudah dijelaskan ini, mengapa sih VCT ini ada. Jadi kadang kan kita berpikir, masyarakat, "Ngopo sih VCT? Kenapa dianakkean?" Gitu loh. Iya, Nah, mungkin bisa dikupas dokter nih. mhm. Ya, VCT mobile ini diadakan untuk menjangkau populasi ya. Jadi populasi-populasi yang kita tidak bisa jangkau seperti masyarakat-masyarakat seperti biasa, seperti populasi LSL, lelaki seks lelaki Wih, itu ya. enek no. Ada. Iya, Mas, ya. Itu terutama, masih banyak sekali di daerah Demak ini. Gitu Heeh. ya. Kemudian juga, selain LSL juga ada wanita pekerja seks ya. Atau di kafe-kafe yang bagian karaoke-karaoke itu. Wis. Eh, Karaoke eh. itu ya, Mas. Kemudian, eee, supaya memudahkan mereka untuk, mengetahui kondisi tubuhnya, Mhm. heeh. Jadi supaya tidak terjadi tiba-tiba langsung drop, langsung meninggal gitu. Oh gitu. Jadi ada, prosesnya kok bisa sampai HIV, dites dulu, kemudian pengobatan, sampai itu tertahan. Berarti gini, kadang dari teman-teman, puskesmas melakukan visiting mobile ke tempat-tempat hiburan malam, Iya, ya kan? Jadi untuk mengetahui berarti ya, untuk mengetahui status kesehatan, apakah, teman-teman yang melakukan pekerjaan, seks eee, bebas ya, bukan seks bebas, jadi pekerjaan menjadi pekerjaan. LC, ya, Iya, contoh mohon misalnya maaf ya, pekerja menjadi LC, ya notabene kita nggak tahu lah latar belakang dan lain betul, sebagainya. Yang penting ketika teman-teman melakukan, pemeriksaan dengan VCT mobile, berarti tujuannya adalah untuk memeriksa kondisi teman-teman, eee, pemandu karaoke atau teman-teman, pekerja seks atau kemudian teman-teman ya apa tadi, LSL, LSL, itu betul. biar aman. Artinya kita tidak melegalkan, Iya, berarti tidak melegalkan, akan tetapi kita hanya mencari, bagaimana mereka agar terjaga kesehatannya gitu. betul betul, Mas. Berarti fungsinya itu ya Iya, jadi ya? fungsinya. Oh gitu ya. Selama ini kan kita datang ke ini, ke tempat-tempat hiburan, kadang kan ada perilaku atau nyinyiran itu kan Nyinyiran, dari betul, nggak pasti. tahulah, dari pihak sana pihak sini. Lah ini bagaimana teman-teman ini mensikapi ketika misalnya nih, tim mengondisikan, tempat hiburan nih, kan masuk masuk ke tempat, hiburan malam, berarti kan harus koordinasi dulu. Lah, Dengan pameng ya. eee, itu gimana dari teman-teman Puskesmas Wonosalam II ini? Mmm, pertama kan kita pasti, dapat laporan dulu, maksudnya dari teman-teman PL, penjangkau lapangan Ada yang timnya ya, tim ada khusus timnya? ya? Iya ada. Kemudian, laporan mau mengadakan visit mobile gitu. Terus, kita koordinasi dengan pemilik kafenya dulu, Mas. Jadi pemilik kafenya itu nanti pasti akan, ngasih tahu anak-anak buahnya dulu. Mhm. Jadi supaya terkondisikan bahwa, pemeriksaan ini sifatnya kan untuk mengetahui saja gitu. Jadi tidak memojokkan mereka-mereka, dengan pekerjaannya gitu. Berarti kan diberikan sosialisasi dulu. Sosialisasi dulu, betul. Jadi sahabat sehat, bagi teman-teman yang notabene, mohon maaf di LC atau pemandu tempat-tempat Karaoke. hiburan malam, nggak usah takut, nggak usah risau ketika dari teman-teman melakukan visiting mobile ini tujuannya adalah untuk mendeteksi
bahwa diri Anda tetap sehat. Nah, ketika diketahui secara dini itu lebih lebih aman ya, Dok, ya? Lebih Lebih aman. aman dibanding nanti tiba-tiba langsung sakit, drop, kemudian masuk rumah sakit, tiba-tiba diketahui Positif HIV, positif. iya betul, Ah, gitu. Mas. Itu yang paling banyak seperti itu. Mhm. Tidak mau diperiksa, takut ketahuan gitu ya. Nanti ketahuan gimana nggak bisa kerja lagi gitu. Padahal kita niatnya baik untuk mendeteksi dini. Nah, kadang hambatan-hambatan yang dialami tim nih, dialami tim, kadang kan ada yang penjangkau tadi, Iya. penjangkau lapangan. Mungkin untuk penjangkau lapangannya ini ada berapa sih? Ada sekitar berapa untuk Puskesmas Wonosalam Penjangkau 2 ini? lapangan, iya. Penjangkau lapangan untuk yang bagian cewek ya, Mas, biasanya yang di LC-LC itu Mhm. kita punya dua 2. personil ya, heeh, kemudian yang laki-laki mungkin ada berapa ya? Ada 6 mungkin ada. Wis, oke Iya, laki-laki banyak. nih. Aku mau dong. Iya, Jadi jadi nek kita selalu terbuka dengan mereka, oh iya. gitu. Ketika ada pasien mereka lapor ya, itu membantu kita buat, selalu, konsulannya lebih enak, lebih aman. Oh gitu. Mhm. Jadi berarti dari tim itu pendekatan, Pendekatan dulu, kemudian yang punya pendekatan yang punya tempat hiburan kan gitu. mhm, Kemudian setelah itu, dari yang mempunyai tempat hiburan akan memberikan info. Nah, iya iya, ini yang tempat hiburan malam. Kemudian misalnya ini, eee, untuk masyarakat umum nih gimana? Misalnya visiting mobile mhm. di desa mana atau di tempat apa, ke masyarakat umum itu bisa nggak? Nah itu. Oke, kalau selama ini kita, koordinasi dengan Dinas Kabupaten Demak, Dinas Kesehatan ya, Mas, ya. Biasanya, di pesantren ya, karena sekarang kan sudah ada kasus HIV nih yang anak-anak udah kena. Wis. SD ada, kemudian SMA, pasien Mhm. saya juga mungkin ada yang, umurnya masih kecil-kecil sudah pada kena, karena perilaku yang menyimpang itu ya. Kemudian Perilaku menyimpang apa simpangan ngono? enggak, Simpangan iku pisan. jadi perilakunya udah ke cewek-cewekan gitu ya Oh gitu. biasanya, heeh, yang Sahabat cowok-cowok sehat, nih. hati-hati nih, ketika ada yang mulai, kelihatan ngondean ini, Iya, ngode ngode. ngode gitu ya, itu, sebisa mungkin mungkin dengan ya, bisa diarahkan. Iya, diarahkan. Jangan sampai ada penyimpangan-penyimpangan, nanti Betul, ujung-ujungnya akan terjadi penyimpangan yang tidak bagus tadi. Oh itu. iya. Melakukan pemeriksaan ya, sosialisasi ke pesantren-pesantren gitu, karena, dari yang apa, anak-anak itu juga udah mulai nakal ya, Mas, ya, Mhm ibaratnya kayak pegang HP itu sekarang udah mulai bahaya juga. mhm mhm. Terus dilakukan sosialisasi, kita lakukan VCT di situ, untuk lihat apakah ada yang terdeteksi atau enggak gitu. Tapi kan tidak semua. Tidak Jadi, semua. tidak mendoktrin bahwa anak pesantren Iya, itu betul. perilakunya seperti itu. Iya, Itu hanya oknum hanya saja. oknum Ya. saja. Oke, berarti sahabat sehat, kegiatan visiting mobile ini tidak hanya dilakukan pada, tempat hiburan saja atau, hotspot tinggi katanya nih. Hotspot tinggi. Jadi bisa dilakukan dimanapun berada ketika ada, masukan, ada laporan dari teman-teman penjangkau lapangan Iya, tadi, betul. ataupun dari masyarakat atau sahabat sehat ketika, di dalam lingkungannya ini, lingkungannya ada yang mengarah ke perilaku-perilaku yang kurang baik, mungkin bisa menghubungi nih ya, Iya, di nomor di bawah ini. bawahnya. Di bawahnya. Jadi kalau wilayah Puskesmas Wonosalam 2 oke, bisa menghubungi Dokter Uyun kan gitu. Jadi sahabat sehat, eee, "Bu, saya mau konsultasi nih, karena nyun sewu saya kemarin dari luar kota nih. Luar kota saya punya bla 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 bla. Saya mau konsultasi gimana?" Diperkenankan ya berarti? Diperkenalkan Diperkenankan. diperkenalkan. "Saya minta di-VCT nih." Oke, berarti Oke, bisa sahabat dengan sehat bisa datang ke Puskesmas Puskesmas Wonosalam Wonosalam 2 2. gitu. Lanjut ini Bu Dokter. Dari kegiatan VCT Mobile ini Iya, kan fokusnya di VCT ya, ada betul kegiatannya bukan pas penyakitnya. Jadi betul. untuk kegiatan VCT Mobile yang telah dilakukan teman-teman Puskesmas Wonosalam 2, ini sudah berapa banyak sih kasus yang telah ditemukan dalam setahun ini di wilayah Puskesmas Wonosalam 2? Oke, kalau positif yang ditemukan ya, Mas, ya, Iya, heeh, kira-kira mungkin ada sekitar 5 ya, ada. 5 ada Iya, dalam satu 5 tahun ya? betul. Belum ada 1 tahun Belum ada berarti ya? 1 tahun, sampai Dari bulan September bulan terakhir, September, betul, oh iya. 5 ya? Berarti kalau 5 hampir, 2 bulan sekali dapat dapat 1 positif. Nah, Iya. mungkin tahun sebelum-sebelumnya juga banyak juga ya? Ya mungkin banyak juga, Mas, Heeh. Nah, kalau sudah diketemukan nih, ini kan kita mhm, bingung. bingung. Misalnya pasien di VCT Mobile,
kemudian sudah dinyatakan positif positif. pemeriksaan tadi seperti yang disampaikan dengan apa, reagen ya, Iya, dengan reagen dilakukan pemeriksaan. Nah, tadi sudah dijelaskan. Nah, ini terus bagaimana? mhm Nah, aku wis positif, misalnya positif, aku harus kemana nih? mhm, Apa aku harus bunuh diri? Wah, itu. Apa harus aku berobat? Nah, heeh, iya, Mas, mungkin bisa dikupas nih mhm. untuk sahabat set biar memahami. Jadi ketika ada yang positif waktu visit mobile, nanti ada teman PL yang lapor kepada saya biasanya. Terus habis itu kita janjian Mas sama pasiennya untuk bertemu dulu. Ya kita obrolin kenapa bisa sampai seperti ini ya. Kita motivasi untuk selalu semangat untuk, melanjutkan hidup. Biasanya kalau sudah kena HIV kan, Mhm mhm. langsung drop ya, langsung Ya, lemes lah, kayak nggak punya hakes harapan hidup gitu. tidak ada harapan untuk sama sekali, Iya apa betul, gairah hidup tidak ada, nggak ada, meneh gairah yang lain. gitu. Terus habis itu kita konseling, bahwa, HIV ini masih bisa kita, pertahankan untuk mengurangi virusnya Mhm, dengan cara memberikan pengobatan ARV gitu, Mas. Jadi mereka masih bisa aktivitas seperti biasa, Mas, bahkan masih bisa untuk melanjutkan hidup untuk nikah gitu. mhm, Heeh, jadi jangan sampai putus asa, kita bisa bantu buat obati ya, kalau memang HIV ini kan tidak bisa sembuh total. mhm, Jadinya kita bisa menurunkan virusnya nih, heeh, dari pengobatan yang rutin, setiap bulannya ngambil. Kita selalu fasilitasi, bahwa pengobatan ini gratis dari pemerintah, oh gitu. gitu. Sebelum kita kupas tentang selanjutnya pengobatan dan lain sebagainya. Lah, ini yang namanya kadang kita konseling ya. Mhm, Konseling kan memerlukan seseorang yang pintar komunikasi. betul, Mungkin dari Puskesmas Wonosalam ini kan, sudah terbentuk karakter-karakter memberikan konseling kepada pasien nih. Lah, kadang ketika orang di-VCT, aku positif, mesti orangnya kan ngamuk-ngamuk, stres kan itu. mhm Mungkin bisa tadi disampaikan sampai, harapan hidup sudah ndak ada. Lah ini mhm kan ada teknik lah bagaimana ini, teman-teman yang sudah terpapar atau sudah dinyatakan positif ini, bisa mengikuti atau bisa berobat. Nah ini mhm, mungkin sedikit bisa diberikan contoh lah. oke, Contoh biar mhm sahabat sehat itu mhm, memahami. Ben aku wis positif, aku terus bagaimana? Kemudian langkahku bagaimana? Mesti kan seperti itu. iya betul. Untuk pertama pasti saya akan, memberikan ini ya, pengetahuan menanyakan memperkenalkan diri saya. Mhm mhm. Jadi saya melakukan inform consent dulu bahwa kalau jenengan cerita ke saya akan, menutup rapat-rapat, tidak saya sebarluaskan. Mmm, Jadi biar supaya pasien itu nyaman dulu ke saya, mhm. gitu ya. Harus nyaman dulu ya? Nyaman dong, gitu ya, nyaman dulu terus, habis itu kalau misalkan masih ini ya, masih nggak mau pengobatan, misalkan pasiennya masih belum terima nih, "Aku nggak terima Dok, kayaknya aku nggak main sama ini, nggak ini," gitu kan, kita nggak tahu mereka tertular dari siapa, gitu. Denial berarti Mhm, menolak. iya masih Aku nggak menolak. pernah melakukan ini kok. Iya, "Kok aku bisa sampai kena HIV, gimana Dok?" Gitu. Ya pasti nggak mungkin dong, kok dia bisa HIV tapi nggak main sama siapa-siapa kan nggak mungkin gitu. Kita kasih pengertian gitu ya. Kalau misalkan pasiennya ini masih ngeyel, masih nggak mau pengobatan, kita masih punya waktu buat, biar mereka berpikir dulu. Biasanya nggak langsung ARV Mas, masih mikir dulu. Meyakinkan Heeh, dulu ya? meyakinkan dulu. Biasanya masih, cek di tempat lain juga. Mhm. Heeh, jadi "Ah, aku gak buat percaya tes ning nggen heeh, puskesmas, iya aku pindah betul. layanan," gitu. Heeh, Oh gitu. gitu gitu ya? Biasanya mau pindah dulu Heeh. di layanan yang terus yang penting maksudnya kalau sudah HIV, sudah kena di regennya itu positif, ya tetap positif, mau mau di mana pun kan tetap positif gitu, Mas. Mhm mhm. Terus kita misalkan pasiennya nggak mau pengobatan saat itu juga, kita masih berikan waktu dulu buat mereka, bener-bener mau pengobatan, lalu kita bisa kasih nomor telepon kita, Mas. Biasanya saya kasih nomor saya. Boleh mau kapan saja, mau konsultasi lewat handphone lewat WA bisa atau langsung juga bisa, untuk, pengobatan selanjutnya gitu. Mmm, gitu ya. Oke, sahabat sehat tadi ketika sahabat sehat mempunyai teman atau saudara yang setelah melakukan VCT mobile atau dilakukan pemeriksaan HIV, kemudian, eee, dinyatakan positif, nggak usah takut, nggak usah risau. Pastinya nanti ada tim, ada petugas dari Puskesmas Wonosalam II ini bantu. Artinya bantunya bukan bantu uang, enggak.
bantu bagaimana Anda menjaga kondisi Anda tetap sehat. Jadi virusnya tadi disampaikan narasumber kita, Menekan. virusnya ditekan, jangan sampai bertambah banyak gitu ya. Betul betul. Jangan sampai bertambah banyak. Nah, ini tujuannya adalah untuk diri Anda. Jadi nggak usah takut. Ketika terpapar, langsung saja konsultasi. Iya kan, Dok? Iya betul. Konsultasi biar kondisi tenang, hidup tenang, Mmm, kondisi sehat. iya Nah, betul. Seperti biasa aktivitas nah sehari-hari. ini ngomong-ngomong nih, jadi VCT yang dilakukan teman-teman dari Puskesmas Wonosalam II ini berdiri sejak kapan nih? Jadi kadang kan, wah aku punya ini inovasi ini berdiri mulai kapan nih? Ya, gitu. Oke Bisa bisa dijelaskan sedikit? Jadi biar oke. sahabat sehat paham. Kalau mulai berdirinya mungkin kurang lebih, 2 tahun sebelumnya sudah berdiri ya, Mas. Heeh, sebelumnya kan memang saya baru masuk di Puskesmas Wonosalam II ini baru 1 tahun. Jadi, tapi saya sudah cari informasi bahwa VCT Mobile ini sudah dilakukan setiap tahun ada. Mungkin yang lebih intens ini 1 tahun ini, lebih sering melakukan aktivitas VCT Mobile. Oh, VCT mobile. Misalnya, nih ada teman-teman nih, Ibu, Bu Dokter atau Kak Dokter, kakak. Ngomong-ngomong ini minumannya ini yang belum nih. Aduh, tim Tim kreatornya, tim kreator. Oke, karena kita ngopi sehat tadi, Iya, ngobrol ngobrol pintar pintar seputar seputar kesehatan, kesehatan. gitu ya. Minum dulu, Yuk Mas. dinikmati dulu. Oke, seger dok, Seger. karena suasana dingin, Mhm, jadi kan ngopi. anget-anget ya, Mas. Kopi tidak baik untuk mata. Iya, kalau diginiin nggak baik. Oke, kalau kita kembali lagi berkaitan dengan VCT Mobile nih. Untuk kegiatan-kegiatan VCT Mobile yang ada di Puskesmas Wonosalam ini kan sudah banyak ya, Betul. jaringannya juga sudah luas. Jadi misalnya ada nih temen, "Bu dokter, saya tak ikut kegiatan VCT Mobile, apakah diperkenankan tidak?" Artinya, saya membantu menjadi petugas kan gitu. Misalnya dari Karang Taruna atau masyarakat lain yang, ikut membantu, apakah diperkenankan atau tidak, Bu dokter? Mbak dokter Mbak ini. dokter, kalau untuk VCT mobil kita internal sendiri ya, Mas. Jadi menghindari supaya misalkan ada yang positif tidak merebar luas Gitu, gitu. untuk menjaga Iya, privasi menjaga seorang privasi klien, pasien, iya. gitu. Jadi memang kita ada tim ya, ada tim dokter, tim admin, tim laborat, tim farmasi. Itu mereka biasanya, kita yang melakukan VCT mobil, ditambah sama teman-teman PL. Itu yang lebih aman. Kalau dari pihak luar kita tidak pernah melakukan. Oh gitu Ya, ya. Jadi sahabat sehat, ketika nanti pemeriksaan VCT Mobile misalnya dinyatakan positif, jadi privasi dari klien itu aman, tidak usah takut. Misalnya dinyatakan positif, data pribadi, data yang lainnya aman. aman, terlindungi. Jadi inilah fungsinya, VCT Mobile, ada pemeriksaan, ada apa namanya, Konseling, konseling, ya ada kemudian ada pengobatan, pengobatan ada tindak dan lanjut lagi. dan pemantauan, artinya follow up. Iya, Jadi betul. ketika sudah diobati, berarti bisa Lakukan cek viral load, Mas, dicek viral gitu. load, Iya, gitu. untuk mengetahui virusnya, gitu. Terus gini Bu Dokter, kadang kan permasalahan-permasalahan konseling di VCT Mobile ini kan tidak cukup hanya pada pemeriksaan saja. Nah, tadi contoh kecil, ada klien konsultasi. Nah, ini kemudian kalau ibu hamil nih. Nah, Oke, ibu hamil kadang kan ada ibu hamil yang periksa kandungannya di betul. puskesmas. Nah, tiba-tiba kok aku positif, padahal aku ya mbek bojoku tok, misalnya gitu loh. Lah ini kan mesti penolakan-penolakan ini banyak sekali yang muncul. Lah, Iya, ini harus bagaimana nih tim dari VCT Mobile nih? oke. Ibu hamil kita lakukan pemeriksaan triple eliminasi ya, Mhm, di trimester pertama, biasanya di situ yang ketahuan, ya mhm Mas ya. mhm. Kita panggil dulu ibu hamilnya, kemudian baru bapak hamilnya bapak Bapak yang menghamili. gitu ya Mas? Heeh. Kita panggil dulu Lah satu-satu, sik, heeh. nak bapak yang menghamili bapak sing ndi lah bingung iki jenenge. Kita lakukan, konseling dulu, ini dari mana nih virusnya kok bisa kedeteksi positif gitu. Mhm mhm. Kemudian kita konseling Mas, biasanya ya susah ya kalau ibu hamil,
susah menerima, pasti akan menyalahkan suaminya gitu, kalau memang mainnya cuma sama suaminya aja gitu, Main dakonan itu. main dakon. Gitu. Kita lakukan konseling ya, untuk mendeteksi lebih dini, Mhm. untuk pengobatan lebih awal supaya bayinya tidak terkena infeksi Mmm, HIV, iya. Jadi mulai, trimester pertama kita bisa berikan obat ARV-nya, kemudian kita selalu pantau untuk, kontrolnya tetap di rumah sakit, oh gitu. gitu. Iya, jadi dokternya biar tahu nanti untuk langkah selanjutnya kita tidak melalui pervaginam atau normal, Mmm. jadi, disarankan untuk sesar, Besar gitu ya. betul. Nah, sahabat sehat, ketika ibu hamil diketahui, Positif, positif HIV, jadi tujuannya adalah biar anak yang dilahirkan nanti itu hasilnya negatif. betul. Nah, itulah fungsinya VCT Mobile. Jadi deteksi dini sejak awal biar anak yang dilahirkan itu tidak terpapar atau tertular dari, Ibu, bapak atau iya ibunya. Nah, betul. itu yang mengidap kasus-kasus HIV atau penyakit HIV. Nah, ini ngomong-ngomong ini masalah ibu hamil ya gitu kan. Kadang, dari tim kan kesulitan. Nanti yang namanya permasalahan-permasalahan di kehidupan, Mhm. ya kan. Mesti kan ibu hamil wis meteng, ngopeni anak, untuk, Minum obat, minum obat dan lain sebagainya. Ini untuk mantau nih, untuk mantau, eee, ibu yang misalnya sudah positif, periksa VCT Mobile positif, karena banyaknya permasalahan yang ada di rumah. Lah ini untuk memantau ini bagaimana? Apakah dari tim konseling, VCT Mobile ini hampir hampir setiap hari memantau, "Bu, minum obat," nah gitu. iya. Atau gimana? Atau, "Bu, Hmm, suruh datang ke puskesmas," atau gimana? Ini bisa iya. dikupas, Dokter. Oke, kalau untuk kita memantau ibu hamil ya, kita pasti, selalu, menawarkan ibu hamil untuk misalkan ada keluhan atau apa, ibu bisa konsultasi langsung melalui WA. Kemudian Ada hotline berarti? Hotline di puskesmas? hotline hotline. Ad Kita kasih nomor saya biasanya, Mas. Kemudian, biasanya ibu hamil kan, ngambil obat tuh tiap bulannya, ya. Kita tunggu sampai 6 bulan, 6 bulan yang akan datang. Setelah pengobatan 6 bulan, kita cek viral load-nya. Kalau memang ibu itu benar-benar minum obat, pasti virusnya akan turun atau biasanya kadang juga ada yang sering tidak terdeteksi. Jadi lulus pengobatannya di situ, kita lihat dari viral load-nya, gitu. Kalau berarti ibunya patuh nih minum obat, gitu. Jadi kemungkinan kecil untuk tertular ke anaknya nggak ada, gitu. oh. Jadi sahabat sehat, yang disampaikan narasumber kita untuk pemantauan minum obat ARV ya, Betul, nah setahu saya antiretroviral ya, yes, gitu ya. Jadi menekan virus agar virus yang mengidap atau yang berada di tubuh si ibu tadi yang dinyatakan HIV-nya tidak bertambah atau berkembang. betul. Itulah fungsinya kontrol dari tim VCT Mobile. Nah, kemudian, tantangan-tantangan ke depan ini apa, untuk kegiatan VCT Mobile? Tantangannya Tantangan apa? Mungkin, kami akan, eee, menyebarkan lagi atau giat lagi atau biasanya kan malam nih, iya, siang bisa, siang terus siang. semalam bisa 5 kali atau gimana? Terlalu capek ya Oh, guys itu capek? guys. VCT mobil kita bisa lebih kembangkan lagi ya Mas, mungkin nanti ada tim-tim lagi yang bisa melakukan VCT mobil. Tidak hanya tim dari PDP kita, dari Wonosalam 2 tuh. Atau jamnya mungkin kita tambah, terus mungkin pelayanan VCT mobil bisa setelah jam layanan di atas jam 2 tapi tetap dilakukan di Puskesmas Wonosalam 2. Gitu. Ih, ini sensitif banget nih ya. Wilayah Puskesmas Wonosalam 2 Iya, itu kan, di sepanjang nih jalur jalur Pantura iya, yang notabene anggapan negatif dari orang orang-orang. lain. Apa namanya, kopi kopi pangku katanya dulu. Kopi Pangku ya? Ngopi sambil pangku? Nah, nah itu, hati-hati. Nah, ini, apa namanya, pemikiran yang negatif ini kan harus kita kita udari nih, harus kita udari. Eee, dengan adanya kegiatan VCT Mobile kan biasanya keliling nih, keliling ke tempat-tempat, hiburan Hiburan malam, malam. tidak hanya hiburan malam. Berarti itu bisa nggak
misalnya warung-warung yang ada di pinggir jalan dan kita nggak tahu. Jadi pemikiran negatif dari orang lain yang masuk ke kita, berarti secara otomatis, oh berarti itu tempat orang baik dong. Nah, tempat orang kurang baik berarti kan ada tindakan khusus. Nah, Iya. ini dari wilayah Puskesmas Wonosalam 2 ini kan yang ada di daerah Lingkar, Mhm. daerah Lingkar Demak itu. Oh, masih ada Mas itu, Mas? Ah, Ada ya? kelihatannya kalau Masih saya ada kopi pangkunya? oh kalau kalau kopi panggung kurang tahu saya. Oh, Jadi masih ada nih, masih ada 1, 2, 3. Lah ini mhm. apakah dari Puskesmas Wonosalam 2 melakukan kegiatan visiting mobile nggak di wilayah situ? Oke, kalau untuk yang di jalan kita masih belum ya, Mas, ya? Biasanya kita masih, cari aman yang di kafe-kafe yang punya pemilik kafe sebenarnya di situ. Kalau yang di sepanjang jalan masih belum pernah sih saya pas waktu megang ini. Gitu. Jadi mungkin ini ya, ini, bisa Inovasi ya? inovasi. Ini warung-warung tak periksa nih, Iya. untuk menghilangkan image negatif, bahwasanya ketika orang jualan itu tidak semua dianggap negatif. Betul. Nah, dengan bukti apa? Yuk teman-teman VCT dong, nah itu. VCT, oh ternyata hasilnya negatif, berarti kan bisa, Lanjutkan. dilanjutkan untuk kegiatan jualan. Tapi kalau jualan terus dilihat, oh ada positifnya yang, ada positif HIV, berarti kan ada evaluasi tersendiri. Nah gitu. Itu mungkin menurut saya, Iya iya. mungkin bisa menjadi inovasi dari Puskesmas Wonosalam Masalah 2 nih, kan itu loh. Nah, sahabat sehat, eee mhm, ketika nanti dilakukan pemeriksaan misalnya yang di wilayah Puskesmas Wonosalam 2 nih, nggak usah takut, nggak usah apa namanya, melarikan diri atau iya, nggak usah betul. apa, itu kan tujuannya untuk Anda Siap. makanya, pemikiran yang negatif kepada yang dianggap itu katanya kopi pangku, lah Iya, itu kita hilangkan deh, kita hilangkan. Jadi kopi cangkir. kopi cangkir ya. Kopi seduh kan Kopi itu. seduh. Jadi Kabupaten Demak ini biar, yang notabene kota wali, jadi image negatif itu biar hilang, kan gitu ya. Betul. Mungkin mungkin seperti itu, Dok. Oke. Ah, tadi sudah ibu hamil. Lah kemudian misalnya ini ada pekerja nih, ada pekerja LC misalnya, atau pekerja nyun sewu, pekerja seks kan gitu loh. Kemudian, dia merasa badannya nggak enak, sering sakit-sakitan kan gitu loh. Mhm. Nah ini misalnya kalau VCT mobile, apakah harus ke puskesmas atau, "Bu dokter ini saya gimana? Saya bisa ketemu nggak?" Atau, "Saya boleh diperiksa di luar puskesmas nggak? Karena saya izin," kan gitu ya. Nah itu gimana dokter? Oke, itu bisa kita lakukan pemeriksaan di luar puskesmas ya, Mas, supaya mereka nyaman gitu. Mhm, Jadi nggak harus ke puskesmas gitu. mencari kenyamanan dulu ya Iya, berarti? heeh. Jadi kita tetap minta bantuan sama PL ya, yang biasa diterjun ke lapangan juga, untuk kita membantu waktu pemeriksaan visiting mobile itu. Langsung ke rumahnya. Kita juga pernah melakukan door to door ya, pada pasien-pasien pada masyarakat-masyarakat umum untuk melakukan pemeriksaan visiting mobile, pernah kita. Nah, untuk VCT mobile ini, tadi ngomong-ngomong kan kadang kita bingung, "Lah iku engko aku diperiksa bayar apa ora?" Oke, Nah itu kan mesti kan jadi pertanyaan, mhm, "Lah engko nek bayar kan entek akeh, wis diperiksa, dikonseling, nah terus diarahke kan mesti nek konseling bayar mbek dokter mesti bayar kan." bayar. Ini kan menjadi pertanyaan Iya, biar sahabat sehat paham ketika di VCT oke. mobil berbayar atau tidak? Oke, Wonosalam 2 tidak berbayar, tidak memungut biaya apapun ya. Wis Semuanya luar biasa, gratis. gratis nih, Mau gratis nih. konsultasi berapa jam kita siap gitu ya. Kita selalu terbuka ya sama pasien-pasien kita, sehingga kenapa pasien kita, lebih nyaman di tempat kita ya. Gitu. Jadi luar-luar wilayah biasanya bukan hanya di tempat kita. Kalau tempat kita paling cuma sedikit ya, di tempat wilayah yang lain, nyaman di tempat kita Oh, gitu. dokternya Ayu mungkin, oh. Heeh, Gitu. berarti kan, untuk kasus-kasus yang di luar wilayah banyak yang datang ya ke Iya, banyak. Wonosalam 2 ya? Betul Nah ini untuk membentuk kenyamanan berarti. betul. Ketika kami ngobrol, ketika kami apa namanya, konsultasi, bikin nyaman berarti. Iya betul, Mas. Berarti ini harus puskesmas yang lain harus tahu juga nih ya. Iya dong. Jadi nih, Contoh. Puskesmas Wonosalam 2 ini membuat nyaman ketika konsultasi berkaitan penyakit, khususnya tadi HIV. Mungkin
penyakit yang lain bisa ya Bisa, bikin nyaman gitu ya? bikin nyaman. Ah, gitu. Berarti yang lain harus bisa dong kan? Bikin nyaman pasien. Ojo teko-teko diperenguti. Iya Nggak akan jadi, iya, nggak akan apa namanya, mau mengungkapkan isi heeh, hati iya, nggak, kita malah mematahkan nih ya, biasanya orang puskesmas tuh jutek, enggak gitu gitu. ternyata Jadi nyaman gitu. dibuktikan ya. Iya. Dokternya aja senyum-senyum. Oke, Bu Dokter. Nih ngomong-ngomong nih, ini sudah keluarga atau belum? Atau Oh, masih kondisi sudah single ya? sudah. Alhamdulillah sudah punya berapa momong? Putra satu, Satu. iya, Kelas? umur 1,5 tahun, Oh 1,5 tahun masih anu ya, masih masih kecil. masih kecil. Sing momong bayi. Iya. Wis mbae momong anake iki jek kon momong putih najur iki. Eee, lah kemudian untuk VCT mobile yang ada di puskesmas nih, mungkin tadi kegiatan-kegiatan baik di dalam gedung atau di luar gedung. Iya. Nah misalnya dalam momen-momen seperti ini, bentar lagi kan ada momen, Hari Hari Kesehatan iya Nasional yang iya. ke-60. Lah, apakah ada kegiatan layanan-layanan nih yang khusus dalam rangka memperingati Hari Kesehatan ini? Oh, belum terfikirkan ya, Oh Mas? belum terpikirkan, tapi masih ada angan-angan? Iya, masih diangan-angan ini. Kalau bisa ya mengadakan ya, selagi masih ada kita personilnya lengkap, kita adakan untuk, mendeteksi dini lebih awal. Mmm, nah ini ngomong-ngomong personil tadi, ada berapa sih personilnya? Ada saya 1, 2, 3, 4 4. personil Nah, kita. mungkin bisa dikenalkan nih, Oke, biar sahabat saya ya, tahu. Nanti nek ketemu di Puskesmas Wonosalam 2, oke. ketemu siapa ini? Apa ketemu Dokter Uyun-Uyun? Atau ketemu siapa nih? Iya. Dikenalkan Dok, Oke, untuk sahabat sehat. ya jadi, di Wonosalam 2 kita ada satu tim PDP namanya, PDP HIV. Jadi untuk, yang pertama ada Mbak Ari, Mbak Ari sebagai admin dari, kita ya, dari PDP kita. Kemudian ada Mas Adi, Mas Adi ini yang biasanya ngambil VCT Mobile ya, Mhm, dia lebih sering kerja malamnya, Jamalan. kerja malam. Kemudian ada Mbak Indah dari apotek yang Mhm. biasanya ada stok obat ya, laporan ke saya, laporan di aplikasi ya, Mbak Indah. Kemudian ada saya sendiri sebagai dokter dan konselornya. Oke. Sahabat sehat, jadi sudah diperkenalkan tim dari Puskesmas Wonosalam 2. Ketika mau konsultasi tentang penyakit HIV, ada tim khusus ini, ada tim khusus yang membantu sahabat sehat untuk, dibantu dalam rangka pemeriksaan-pemeriksaan HIV, ya Betul. itu. Nah, minum dulu dong. Benar ya, nggak kerasa. Oke, eee, Bu Dokter Uyun, Ya. tadi sudah disampaikan, bagaimana Visti Mobile dan perjalanannya seperti itu. Jadi biar sahabat sehat itu mantep. Bu Dokter Uyun, ini tadi sudah ngobrol panjang lebar nih, bagaimana perjalanan VCT Mobile yang ada di Puskesmas Wonosalam 2. Ini mungkin waktunya sudah, apa namanya, sudah Detik-detik habis. habis. Artinya, bisa menyampaikan nih closing statement untuk sahabat sehat yang ada di mana berada. Oke Monggo. oke. Baik sahabat sehat, kita di mata Allah Subhanahu wa taala, sama ya. Jadi kita tidak boleh merasa kurang, merasa sendiri. Tetaplah melakukan aktivitas-aktivitas yang baik untuk, melanjutkan hidup yang lebih baik lagi. Bagi pasien-pasien saya tetap semangat, melanjutkan hidup, insya Allah semuanya akan ada jalan. Sudah. Oke. Terima kasih Bu Ya. Dokter Uyun yang telah memberikan pencerahan pada kita semua berkaitan tentang, VCT Mobile, atau teman-teman yang mengidap penyakit HIV. Statement yang disampaikan tadi tetap menjadi orang yang baik, tetap menjadi orang yang suka membantu, tetap menjadi orang yang, dermawan, bukan Dermawan Darmawan. suami saya, bukan dermawan. Itu saja yang bisa diulas pada pagi hari ini tentang VCT Mobile. Kami host Muhammad Tamsir dari Dinas Kesehatan Kabupaten Demak. Biasanya kalau di kantor manggil Pak Pongki ya. Nggak apa-apa. Dulu kalau ikut di lapangan Pak Pongki ya. Mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sahabat sehat semua. Tetap
menjaga kesehatan, jangan sampai terpapar kasus HIV. Jaga diri Anda, jaga keluarga Anda, statement-statement untuk menjaga diri harus diutamakan. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.